Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran sifat salat Nabi, dan waktu kemarin kita bahas posisi kedua tangan ketika duduk di antara dua sujud. Itu diletakkan di mana dan bagaimana cara meletakkannya. Dan alhamdulillah kita sudah bahas dan kita sudah nyampaikan. Mudah-mudahan masih ingat. Terus kemudian pembahasan selanjutnya tentang zikir duduk di antara dua sujud itu apa bunyinya. Zikir-zikir yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam duduk di antara dua sujud. Pertama datang dari hadis Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, riwayat Ibnu Majah, dan hadisnya dikatakan oleh Syekh Al-Albani hadisnya sahih dalam Kitabul Irwa, rakam hadis 335. Ana Nabi alaihi salatu wasalam, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam kana yaqul, adalah Rasulullah itu berdoa baina sajdataini, duduk di antara dua sujud, itu membaca Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ini yang datang dari hadis Hudzaifah. Datang juga riwayat Ibnu Abbas, disebutkan oleh Ibnu Majah, riwayat Ibnu Majah juga dari Ibnu Abbas. Kana Rasulullah alaihi salatu wasallam yaqul baina sajdataini fi sholatil lail, pada salat malam duduk di antara dua sujud, Rasulullah membaca Rabbighfirli warhamni wajuburni warzuqni warfa'ni. Jadi ini cara kedua, Rasul alaihi salatu wasallam membaca doa ketika duduk di antara dua sujud. Hadis Ibnu Abbas, lafadznya sholatul lail. Jadi beliau menceritakan Rasulullah itu duduk di antara dua sujud ketika sholatul lail membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni. Kemudian riwayat Abu Daud, riwayat Ibnu Abbas. Tadi kan riwayat Ibnu Abbas, Ibnu Majah. Sekarang riwayat Abu Daud dari hadis Ibnu Abbas itu ada sedikit perubahan. Karena Nabi alaihi salatu wasallam yaqulu baina sajdataini Allahumma, tambahnya Allahumma gfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Ini riwayat Abu Daud. Ada perbedaan dikit dalam sisi lafaz. Kalau yang pertama Rabbighfirli warhamni wajuburni warzuqni warfa'ni. Tapi kalau di riwayat Abu Daud Allahumma gfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Nah, itulah zikir-zikir yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk duduk di antara dua sujud. Lah, dari tiga macam lafaz tadi,
Maka bagaimana cara membacanya? Apakah kita gabung jadi satu, ya kan? Atau kita pakai kaidah yang kita sudah pelajari di pelajaran-pelajaran yang terdahulu, artinya tarotan pakai begini, tarotan begini, tarotan begini. Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarhul Mumti' beliau mengatakan was-sahih, kata beliau, yang pendapat yang paling kuat ayyakula kullu ma dzukira, mengucapkan semua apa yang telah datang dari Nabi. Tapi lihat wa insya'a jama'a bainahuma. Kalau dia ingin dia gabungkan. Jadi dia gabungkan Rabbighfirli terus digabung lagi dengan apa? Apa namanya? Warhamni terus wa'afini warzuqni, semua lafaz itu digabung jadi satu. Jadi kaidah pertama kata Syekh Utsaimin, semua yang datang dari Nabi kita amalkan. Oke, kita setuju itu. Kemudian ditambah sama Syekh, kita gabungkan 3 lafaz ini sekaligus. Kalau boleh digabung sekaligus berarti kita tidak tarotan ini, tidak. Berarti sekaligus kita gabung. Ini kalau dia berkeinginan yang demikian itu. Jadi alasan beliau karena maqam doa. Karena maqam doa itu boleh seseorang itu menggabungkan semua riwayat lalu dijadikan satu. Nah, berarti kalau gitu dia baca Allahumma gfirli, kan riwayatnya kan 2. Allahumma gfirli, terus tambahi warhamni, kemudian warzuqni, kemudian warfa'ni, wa'afini, wahdini. Digabung jadi satu semuanya. Kenapa? Maqam doa. Itu alasan Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih. Ketika maqam doa, maka posisi zikir yang ada yang dia mengandung makna doa itu berarti boleh digabung menjadi satu. Kalau dia ingin begitu, monggo, boleh. Nah, pendapat yang kedua, Syekh Al-Albani rahmatullah alaih dalam asal sifat salat Nabi, beliau tetap condong tidak digabung. Artinya masing-masing riwayat dijalankan. Tarotan sekali tempo baca doa Rabbighfirli, ya sudah sekali tempo itu. Sekali tempo yang lain Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni. Sekali tempo yang lain Allahumma gfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Jadi 3 alfaz yang datang dari Nabi alaihissalam itu sekali tempo dipakai untuk ini, sekali tempo untuk ini. Jadi semua itu jalan. Dan yang saya condongnya adalah pendapat yang kedua, yaitu jangan digabung. Karena masing-masing Nabi alaihissalam itu berdoa dengan masing-masing yang datang. Ya, jadi kalaulah andai kata itu yang baik dan sunnah, tentu Nabi alaihissalam pernah melakukan walaupun sekali menggabungkan doa, menggabungkan zikir ini. Tapi ya toh belum didapati yang demikian itu. Maka fal aula kita melakukan apa yang Nabi lakukan. Dengan cara datang hadis Hudzaifah, Nabi sekali tempo baca Rabbighfirli, ya udah. Sekali tempo Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni. Sekali tempo lagi Allahumma gfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Itu pendapat yang paling kuat.
Taib. Kemudian seterusnya, apakah doa yang datang dari Ibnu Abbas yang memang riwayat Ibnu Abbas itu nampak sekali di situ fi sholatil laili. Apakah doa Rabbil firli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni atau Allahumma gfirli warhamni kita fokuskan pada sholatul lail saja sebagaimana penuturan apa Ibnu Abbas. Sebagaimana penjelasan Ibnu Abbas dia bilang fi sholatil laili. Maka pendapat yang dipegang oleh Imam Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq sebagaimana dalam kitab Majmu' lil Imam bin Nawawi, maka itu adalah sama, boleh dipakai pada sholat sunnah, sholatul lail, dan juga dipakai pada yang lain. Apa kaidahnya? Karena hukum yang dikerjakan di sholat sunnah itu juga diterapkan pada sholat fardu. Apa yang ada pada sholat fardu itu juga diterapkan pada sholat sunnah. Jadi apa saja, kaifiyah apa saja yang ada pada sholat fardu itu juga dilakukan pada sholat sunnah. Sholat sunnah juga sholat fardu. Faman farraqa bainahuma, siapa yang membedakan di antara keduanya, fa'alaihi dalil. Karena hukum tasri' li sunnah walil fardhi itu sama. Nah, berarti apa yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasalam, yaitu Allahumma gfirli warhamni tadi, itu ketika sholatul lail berarti boleh juga dibaca di sholat-sholat yang lain, baik itu fardu maupun sunnah. Gak ada masalah. Karena kaidahnya adalah ma yusra'u lin nawafil, na'am yusra'u kadzalika lil fara'id. Kemudian hukum membaca doa ini. Apa hukumnya? Naam, membacaan Rabbil firli. Al-Imam Nawawi menukilkan dalam kitab Majmu' bahwasanya doa tadi hukumnya mustahabbun bittifaqi ashabis Syafi'iyah. Ashabus Syafi'iyah telah sepakat bahwasanya doa ini adalah hukumnya sunnah, dan itu benar karena yang datang adalah perbuatan Nabi, dan asal perbuatan Nabi adalah berfaedah sunnah dan mustahab. Baik, selesai baca doa duduk di antara dua sujud, maka dia bangkit dari angkat kepalanya untuk sujud. Kok angkat ya? Turun kepalanya untuk sujud. Nah, jadi gimana caranya dia sujud yang kedua? Ini kan sujud pertama, lalu duduk dan terus sujud, lalu sujud kembali. Ketika sujud kembali, nah, itu ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah takbir. Takbir untuk sujud. Yang kedua itu pakai takbir. Karena Rasul alaihi salatu wasalam di dalam hadis musi'i salatahu, Rasul ketika duduk di antara dua sujud, duduk lalu Rasul mengatakan taqulu Allahu akbar summasjud. Ketika duduk di antara dua sujud, nah, lalu Anda mau sujud, bacalah takbir terdahulu. Bacalah takbir terdahulu. Taqul Allahu akbar, lalu engkau membaca Allahu akbar, masjud, kemudian kamu sujud yang kedua. Nah, ini bisa juga diambil faedah bahwasanya takbir ini hukumnya wajib. Nah, takbir ini hukumnya wajib. Kenapa wajib? Karena tertera di dalam hadis musi'i sholatahu. Dan sering kita ulang-ulang, semua yang ada di dalam hadis musi'i sholatahu itu adalah apa? Paling tidak hukumnya adalah apa? Adalah wajib. Paling tidak adalah hukumnya wajib. Kemudian seterusnya, lalu dia mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan untuk sujud. Untuk sujud. Dan ini sudah berlalu penjelasannya ketika mengangkat kepalanya dari sujud.
untuk duduk. Ini hadisnya kemarin kita sudah sebutin bahwasanya di situ ada syariat mengangkat tangan. Tapi ahyanan kadang-kadang kan hadis Wa'il bin Hujr yang kemarin sering kami sebutkan. Jadi ketika mau mengangkat kepalanya dari sujud, itu juga ketika bangkit mengangkat kepalanya dari sujud, dia juga mengangkat kedua tangannya untuk takbir kan. Nah, ketika mau sujud itu juga boleh bagi dia untuk mengangkat tangan. Tapi ingat kadang-kadang. Ana sering sampaikan ini kadang-kadang. Karena apa? Karena yang mensifatkan sifatnya sholat Nabi alaihissalam tidak semua menyebutkan itu. Hanya Wa'il bin Hujr, beliaulah yang melihat dan memperhatikan sholatnya Nabi, dan saat itu Nabi alaihissalam mengangkat kedua tangannya. Kemudian dia sujud. Ingat, sujud yang kedua ini adalah ruknun min arkanis sholat. Rukun dari rukun-rukun sholat. Bukan sekedar wajib ya, rukun dari rukun-rukun sholat. Dan ini adalah dalilnya adalah ijma' para ulama. Dan yang kedua hadis musi'i sholatahu. Rasulullah alaihissalam berkata, taqulu Allahu Akbar, baca ketika sujud membaca Allahu Akbar, summa tasjud, kemudian kamu sujud. Penyebutan sujud yang kedua di dalam hadis musi'i sholatahu, ulama memahami itu adalah ruknun min arkanis sholat. Nah, kemudian pada sujud kita sudah berlalu penjelasannya, ada tomaknina dan tata cara sujud sudah berlalu penjelasannya. Kemudian seterusnya, setelah itu dia angkat kepalanya dari sujud. Angkat kepalanya dari sujud yang kedua. Dengan cara apa? Membaca takbir. Allahu Akbar, membaca takbir. Kemudian duduk sebentar. Jadi dia angkat kepalanya dari sujud yang kedua, membaca takbir, lalu duduk sebentar. Ini namanya apa? Duduk istirahat. Namanya duduk istirahat. Jadi ketika bangkit, angkat kepalanya dari sujud, membaca Allahu Akbar, ya, membaca Allahu Akbar, lalu duduk. Nah, sebagaimana ucapan Nabi alaihissalam kepada musi'i sholatahu setelah selesai sujud yang kedua, kata Rasulullah, thumma yarfa'u ra'sahu fayukabbir. Kemudian hendaknya dia mengangkat kepalanya dari sujud, kemudian lalu takbir. Fahuna takbir di sini adalah hukumnya wajib. Karena ya tertera dalam hadis sahabat musi'i sholatahu, itu hukumnya wajib. Kemudian seterusnya, ketika bangkit dari sujud, apakah dianjurkan mengangkat tangan juga? Mau sujud mengangkat tangan. Ini bangkit dari apa? Sujud. Apakah juga dianjurkan mengangkat tangan? Fal jawab iya. Dianjurkan mengangkat tangan. Jadi takbir plus mengangkat tangan. Takbir plus mengangkat tangan. Tapi ingat, disyariatkannya ini adalah ahyanan, kadang-kadang. Berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu taala anhu, kata Rasul alaihi salatu wasallam, wa idza rafa'a ra'sahu minas sujud rafa'a yadai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, itu Rasulullah mengangkat kedua tangannya. Berarti apa? Takbir plus apa? Mengangkat kedua tangan. Ini rata-rata kaum muslimin tidak melakukannya. Padahal datang dari hadis Wa'il bin Hujr riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Jadi juga mengangkat tangan. Paling orang lihatnya aneh. Sok bangkit dari sujud angkat tangan. Mau sujud angkat tangan. Iki opo ya. Nah, tapi sunahnya Nabi melakukannya, mau diapain? Nah, setelah itu dia angkat tangan, bangkit dari sujud angkat tangan, lalu takbir plus angkat tangan, lalu dia duduk istirahat. Baik. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, duduk sebentar ini apakah dinamakan duduk istirahat
ataukah tidak dinamakan duduk istirahat. Jadi memang kata istirahat ini tidak dari Nabi. Yang datang dari Nabi ketika Rasulullah bangkit dari sujud, membaca takbir dan mengangkat kedua tangannya, lalu Rasulullah duduk. Lalu Rasulullah apa? Duduk. Nah, Rasulullah duduk ini itu apakah dinamakan istirahat ataukah tidak? Nah ini. Sebagian para ulama jangan dinamai istirahat. Apa alasannya? Kata istirahat itu adalah mengangkat kata ibadah katanya. Kata istirahat itu apa? Mengangkat kata ibadah. Jadi nggak perlu dibilang begitu katanya. Tapi Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan enggak. Tetap dinamakan jalsatul istirahat dan itu pemakaian para fuqaha. Dan itu enggak ada masalah. Kenapa enggak ada masalah? Karena istirahat dari ibadah untuk ibadah itu namanya juga ibadah. Istirahat dari ibadah untuk ibadah itu namanya apa? Ibadah. Jadi alasan antum bahwasanya kalau dinamai istirahat itu mengangkat ibadah, menghilangkan kategori ibadah, tidak. Karena dia dari ibadah, lalu istirahat sebentar, mengambil nafas atau yang lain lah kan. Lalu untuk ibadah yang lain, niatnya memperkuat ibadah, itu juga dinamakan apa? Namakan ibadah. Jadi misalnya contoh, orang belajar, capek, turusiklah. Tidurnya dia kalau niatnya supaya selesai tidur semangat lagi ibadah, itu dinamakan ibadah. Jadi jangan dipahami itu bukan namanya ibadah. Di istirahat bukan mengangkat ta'abudiyah kepada Allah, tidak. Yang penting niate untuk ibadah juga, itu juga dinamakan apa? Ibadah. Jadi nggak ada masalah. Penamaan para ulama dari dulu sampai sekarang itu juga dinamai istirahat dan tidak ada satupun ulama yang mengingkarinya. Nggak boleh datang orang sekarang lalu berkomentar, janganlah dinamai istirahat kayak apa aja, nggak ada masalah. Karena itu juga nilai-nilai ibadah. Baik. Duduk istirahat ini apa hukumnya? Duduk istirahat ini apa hukumnya? Duduk istirahat ini ada dua pendapat di antara para ulama. Pendapat Imam Syafi'i dan pendapat jamaah, atau ini pendapat sekelompok dari sahabat Nabi, dan ini yang dikuatkan oleh Imam Syafi'i dan juga qaulu Abi Kilabah, bahwasanya duduk istirahat itu adalah hukumnya sunnah. Jumhur ahlul ilmi berpendapat duduk istirahat itu tidaklah sunnah. Nah ini dua pendapat, ada yang bilang sunnah duduk istirahat itu, ada yang bilang tidak sunnah. Alasan yang berdalil, alasan yang mengatakan itu sunnah, beralasan dengan sebuah hadis Malik ibnul Huwairith, Naam, indal Bukhari, annahu ra'an nabiyya alaihi salatu wassalam yusolli. Malik ibnul Huwairith itu pernah melihat Nabi itu lagi sholat. Fa idza kana fi witrin min salatihi lam yanhad hatta yastawiya qa'ida. Dan apabila posisi Nabi di witir dari sholatnya, wis mana witir? Witir itulah setelah rakaat pertama dan setelah rakaat yang ketiga. Paham ya? Setelah rakaat yang pertama berarti mau rakaat kedua ini, atau rakaat setelah rakaat ketiga mau rakaat keempat. Itu namanya witir. Adalah Rasulullah di witir dari sholatnya, di rakaat setelah rakaat, di rakaat ya setelah rakaat kedua pertama dan setelah rakaat yang ketiga, Rasulullah itu lam yanhad, tidak berdiri langsung, tidak bangkit, hatta yastawiya qaida, sehingga Nabi itu posisi duduk dulu dengan sempurna. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ada duduk istirahat. Karena Rasulullah SAW ketika pada rakaat yang pertama
bangkit dari sujud yang kedua, Nabi nggak langsung bangkit. Tapi Rasulullah duduk dulu dengan sempurna, baru bangkit. Jadi nggak langsung sujud, langsung berdiri, tidak. Tapi Rasulullah duduk dulu. Ini perbuatan Nabi SAW. Kemudian dalam hadis Tohawi, riwayat Tohawi, gamblang sekali. Qala Malik ibn al-Huwairith menceritakan, kana idza rafa'a ra'sahu, adalah Rasulullah apabila angkat kepalanya minas sajdatil ula, dari rakaat yang pertama, wa tsalisat, rakaat yang nomor 3, allati la yaqudu, yang tidak ada duduknya, Nabi itu istawa qaidan, duduk dulu dengan sempurna, tsumma qama, kemudian baru berdiri. Perbuatan ini jelas sekali. Rasul alaihi salatu wasallam itu apa? Duduk istirahat. Ya, jadi jelas. Istawa qaidan, duduk dengan sempurna, kemudian baru berdiri. Kemudian baru berdiri. Ini alasan yang dipakai oleh pendapat yang pertama, bahwasanya duduk istirahat adalah hukumnya sunnah. Nah, pendapat yang kedua, pendapat jumhur ahlul ilmi. Kata jumhur, enggak sunnah. Apa alasan jumhur bilang enggak sunnah? Satu, dia beralasan tidak disebutkan dalam hadis musi'i salatahu. Karena enggak disebutkan dalam hadis musi'i salatahu, maka itu bukan sunnah katanya. Maka ini dibantah oleh Imam Nawawi. Apa bantahannya? Loh, hadis musi'i salatahu itu kan membahas masalah wajib dan di atasnya. Ini kan bahas masalah apa? Sunnah. Maka pantas saja nggak disebutkan dalam hadis musi'i salatahu. Jelas kan? Oke lah. Apakah kalau nggak disebutkan dalam hadis musi'i salatahu berarti nggak ada? Nggak bisa semisal itu juga. Karena syariat itu adalah bertahap-tahap. Nggak ada dalam hadis musi'i salatahu, bukan berarti tidak ada. Baik. Alasan kedua, kata jumhur, duduknya Nabi itu bukan karena sunnah, tapi karena posisi Nabi itu sudah tua, pengen rehat sebentar. Jadi duduknya bukan karena sunnah, tapi karena hal lain, karena tua atau yang lain. Paham kan? Jadi beda kalau duduk memang untuk syariat atau duduk memang karena dibutuhkan oleh Nabi. Itu beda babnya. Kata jumhur lah, duduk ini adalah duduk bukan untuk syariat sunnah, tapi duduknya Nabi adalah untuk keperluan pribadinya beliaunya. Dibantah oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Kaidah asal perbuatan Nabi itu adalah untuk tasri'. Antum bilang tadi bisa jadi untuk yang itu menyelisih kaidah asal. Tunjukkan riwayat dari Nabi menceritakan aku duduk iki le atau sahabat umatku bukan untuk sunnah, tapi untuk karena aku capek. Kan nggak ada penjelasan dari Nabi. Kalau nggak ada penjelasan dari Nabi, kaidah asal laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Apa yang dilakukan oleh Nabi adalah tauladan untuk umatnya. Berarti untuk tasri', untuk umatnya itu kaidah asal. Kan begitu. Kemudian ditambah lagi, yang menceritakan Nabi itu duduk adalah Malik ibn al-Huwairith. Dan perawi hadis sallu kama ra'aitumuni usolli adalah Malik ibn al-Huwairith. Nah, ketika beliau perawi hadis sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku salat. Dan rawi itu sendiri menceritakan Rasulullah itu duduk istirahat. Maka tidak adalah itu kecuali duduk itu adalah hukumnya sunnah. Jumhur mengatakan, kalaulah itu sunnah, pasti ada zikirnya. Kan nggak ada. Duduk istirahat ada zikir-zikirnya. Karena nggak ada zikirnya berarti bukan sunnah. Dibantah oleh Imam Nawawi. Zikirnya takbir itu. Takbir itu juga adalah zikir. Lalu Nawawi mengatakan, kalaulah tidak ada zikir, apakah
Apakah dengan semudah itu kita tolak? Padahal Nabi itu melakukannya? Nggak boleh. Nggak boleh. Tidak boleh kita menolak sebuah perbuatan Nabi dengan alasan nggak ada zikir. Dengan nggak boleh. Ya, nggak boleh. Cara yang demikian itu. Wahasil ikhwan, duduk istirahat hukumnya apa? Sunnah, hukumnya sunnah. Dan mudah-mudahan bisa difahami. Sampai sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Pertanyaannya itu, Bi, antum